sana. Seandainya memang benar dia tidak disalib, Allah kamu itu jahat, Allah terjahat, Allah yang suka nonton drakor, makanya dia buat drama-drama kayak drakor Sudah. gitu Om. Benar. Sudah belum? Semua Kristen Molas, ngomong molas. dulu Sudah. biar saya Molas ringkas. muka. Ayo Molas semua. muka. Ayo Kristen ngomong Molas semua. muka. Nanti biar saya ringkas, biar saya tidak dipotong-potong. Oke, Molas silakan. Musa, Molas Musa, Ya, dengarin. ya. Dengarin. Kalau kitab sucimu mau dibawa ke pengadilan itu tidak sah sebagai kebenaran. Kenapa? Penulisnya itu tunggal, tidak ada saksi. Sementara Alkitab ditulis itu mereka adalah saksi mata dan dikonfirmasi oleh tokoh-tokoh sejarah, misalnya Josephus, Tacitus dan lain sebagainya. Itu mengkonfirmasi catatan-catatan perjanjian baru. Sudah. Lalu kalian muncul di abad ke-6 datang dengan klaim, satu orang yang mengklaim. Tidak ada satu orang pun yang jadi saksi di sana. Independen, tidak dikonfirmasi oleh siapapun. Itulah sebabnya kesaksian yang tunggal itu tidak bisa dipandang sebagai kebenaran. Selesai. Silakan yang lain sekalian biar tidak dipotong-potong, nanti saya ngomong. Nah, kamu jawab satu-satu, bro. Jawab saja Tidak, satu-satu. langsung aja biar saya ringkas karena saya sudah tangkap semua. Atau kau mau tanya sekalian seperti apa yang mau kau tanyakan, silakan tanyakan. Aduh, Musa lu lagi, Musa lu ingat saya nggak semalam? Wah, untuk ingat kau kabur. Hah? Saya nggak kabur, saya nggak kabur. Saya nggak kabur. Saya pamit baik-baik. Malahan di situ nggak bisa jawab. Mau ke toilet sebentar. Saya mau tidur, mau kerja besok. Alasannya. Apa pertanyaan saya saja semalam kau nggak bisa jawab? Yang mana? Tidak ada yang dijawab. Padahal Loh. kau sendiri yang bisa menjawab. Tentang Sekarang tanya di sini sekalian. Semua Kristen suruh bertanya. Silakan nanti aku jawab sekalian. Mualaf Musa. Kau dari semalam kabur saja ada kau. Bang Suma di bawah. Ada Bang Suma di bawah Mualaf Musa. Mau kamu teruskan atau gantian dengan Bang Suma? Jangan, biar beliau kan ada di ada Kristen kan di sini banyak. Biarlah imbang. Kami juga Musa ini cuma ngoceh-ngoceh doang. Saya turun. Mulut Ya gede udah, doang sayang, dia. sayang aku turun, Iya. nggak usah Miss Esther, sini aja Miss Iya, Esther. enggak usah. Orang ngomong dia malah Sayang, ceramah. sayang di sini. Enggak di sini kamu sayang, di Iya. sini. Enggak di sini kamu enggak usah turun. Enggak usah turun. Tapi Om Fortin lebih bagus. Taruh aja. Maksudnya saya suka kamu temani saya. Ya, Jangan keluyuran ke sana kemari dulu. Iyalah, kawan. Iya, saya enggak mau dia keluyuran di Lu mana-mana. ketemu lagi nih sama speaking football nih. Iya, nanti kita H2H, Bro. Lu jangan kabur. Oh, yang kabur juga kau. Cemana kok malah aku yang dituduh kabur. Cemana ini? Alasannya kerja. Nanti ada sisi kita ya. Iya, jam berapa? Kau mau? Biarkan yang lain Bro dulu Suma, ngomong. Nanti ada sisi sudah kita. sudah saya naikkan Bro Suma. Oh mana ini Bro Suma? Sudah saya naikkan enggak naik ini? Sudah keluar mungkin. Oh sudah keluar mungkin. Lanjutkan teman-teman. Oke, silakan lengkapi pertanyaan. Sekalian biar saya rangkum jadi satu. Biar saya packing jadi satu. Apa lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah menangkap poin-poinnya. Silakan Kristen yang lain bertanya. Sekalian kau rantai perak tanya. Biar nanti ku jadikan satu biar tidak dipotong-potong. Pertanyaan saya jawab dulu yang semalam tuh. Bukankah kau yang tidak menjawab pertanyaan? Oh Bro Suma ganti akun. Rupanya akun tadi dia mungkin bermasalah. Sudah 2 kali saya naikkan enggak muncul. Bang Hos. Iya. Mohon maaf Bang Hos, saya izin bentar mau nanya dulu sama paling pintar ini. Dari semalam dia kabur-kabur terus nih. Oh, yang kabur kau. Saya minta izin sama host Amir itu, saya bilang mau tidur mau kerja. Bukan, kau bilang mau ke toilet sebentar, tiba-tiba menghilang aja. Iya, pas saya gabung situ sudah tidak ada. Alah, bullshit ngomong kosong. Oh, Ya udah. Orang itu teman-teman, sampai pagi. jaringan di Bro Suma ini ya. Sekarang Sudah gini 2 kan, kali, situ sudah 2 minta. saya naikkan enggak bisa naik. Football, take your time lah, take your time. Sudah, Oh, mungkin dia apa speaking keban kau kali mau saya. tanya apa? Silakan Biarin kau. aja.
Oke, baik. Dari saya begini. Kan dari semalam itu saya bilang sama teman-teman saya di grup sebelah, saya bilang begini. Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua kitab yang berbeda, adalah dua kitab yang tidak bisa disamakan, bahkan bila perlu tidak perlu diperdebatkan. Yang pertama, Alkitab itu ditulis kurang lebih 1500 tahun dengan jumlah penulis kurang lebih 40 penulis di 3 benua berbeda dan zaman yang berbeda-beda, terus juga dengan 4 bahasa bahkan 5 bahasa lebih. Nah, sedangkan Al-Quran itu ditulis satu zaman oleh seorang satu narasumber, satu bahasa, satu kalender yang sama. Jadi kalau kita mau perdebatkan itu maka tidak akan pernah nyambung. Maka saya sarankan di teman-teman saya di grup yang sebelah, saya bilang jangan perdebatkan karena tidak sama. Terus hostnya marah sama saya, lalu dia bilang begini, oh nggak bisa, ada persamaan-persamaan yang harus diperdebatkan. Lalu saya bilang, oke, mari kita runut satu persatu. Kita mulai dari Abraham dengan Ibrahim. Di mananya yang sama? Terus saya bilang, kalau di dalam Al-Quran, Ibrahim itu kan dijelaskan dialah yang mendirikan Mekah, Ka'bah dengan Ismail. Terus saya bilang, tolong tunjukkan di saya satu data atau satu dalil saja atau satu ayat saja dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, yang menuliskan tentang peristiwa itu. Dan tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Nah sekarang Bang Mualaf yang paling pintar ini, saya minta tolong dong satu ayat saja di Alkitab yang katanya itu sama kalau dibanding-bandingkan. Silakan Bang, tentang Abraham dengan Ibrahim. Oke. Tapi ingat, jangan membuat flank victim atas kekaburan ya. Baik saudaraku, siap. Seperti biasa kan, kamu kan sudah kenal saya kan? Seperti biasa. Saya siap mendengar. Silakan. Oke. Yang dipermasalahkan masalah bait suci kan? Bukan bait suci saudaraku. Jadi di dalam Abraham pernah pergi ke Mekah. Iya, terus ya, tapi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu khususnya itu kan kitab orang Yahudi. Tidak ada satupun butir di situ menyatakan bahwa beliau pernah ke sana membangun Ka'bah itu. Kalau mungkin lewat mungkin pernah, cuman tapi tidak ada data yang valid di situ mengenai dia mendirikan Ka'bah itu. Jadi sebagai abang yang katanya pintar dan teman-teman yang lain di grup sebelah juga menyatakan oh ada persamaan. Nah makanya saya tanya itu, tolong tunjukkan satu ayat saja di Perjanjian Lama gitu yang menceritakan tentang Abraham itu pernah ke sana. Karena setahu saya Abraham ini kan kalau dikenal di negaranya itu adalah founding father, artinya pendiri bangsa. Jadi tidak mungkin tokoh sebesar itu tidak diceritakan kisahnya itu, yang ketika dia pergi ke Mekah untuk mendirikan Ka'bah itu tidak mungkin diceritakan karena itu kisah yang sangat besar. Bagaimana mungkin tidak ada gitu. Nah, karena abang bilang ada persamaan, tolong tunjukkan ke saya one ayat saja di dalam Perjanjian Lama. Silakan Bang. Oke. Yang Anda maksud membangun Ka'bah, ya kan? Nah, sekarang ketika saya mengatakan ada kesamaan di dalam kitab terjemahan yang lama, lalu Anda menyangkalnya, lalu Anda menyangkal dengan terjemahan yang saat ini, lalu setelah Anda bacakan Yeremia 88 itu, lalu saya perintahkan Anda membaca juga Mazmur 119 ya, 119 126. Yeremia tidak sampai 88 Bang. Yeremia tidak ada yang sampai 88. Yeremia 8 ayat 12 mungkin. 8 ya, nomor 88. Nomor 8. Apa bunyinya? Coba. Tadi malam kan sudah dibaca tuh. Ya. Terus saya sekarang coba, kalau tidak baca ulang, coba baca ulang. Apa perlu saya yang membacakan? Oh, dibaca Udah ulang. semua coba minta naik lagi. Saya rubah posisinya ini. Dari tadi nggak bisa naik. Saya naikkan terus tapi nggak bisa. Ini saya coba rubah jendela ya. Kok Om Ini nggak Mualaf muncul lagi. sampingnya kamu? Bukan saya rubah dulu sementara saya rubah. Ini saya mau naikkan semua nggak bisa dari tadi. Makanya saya coba rubah tapi tetap nggak bisa. Udah penuh saudaraku. Emang begini brother. Udah penuh saudara. Nah, kurang satu, masih ada satu Iya, lagi. kurang satu ini. Nah, bro speaking.
Bagaimana Yeremia itu? Bagaimana? Yeremia 8 nomor 8. Apa bacaannya? Lah kan semalam udah dibacakan, Oh, Pak. saya coba tarik. Apa bunyinya? Bro Suma, saya coba tarik ya. Ya, silakan. Yang Suma 01 ya, yang Suma 01 yang pakai bak merah ya. Saya coba tarik ya. Mungkin diundang, mungkin baru bisa. Itu sudah hampir 10 kali, itu ganti-ganti akun sampai 3 akun nggak bisa naik. Ini sudah saya undang, bro. Coba terima. Yang pakai merah ya. Apa merah? Baju merah itu. Nah, itu ada yang ngasih tahu yang di hamba Allah di bawah ada yang mengatakan Yeremia 8 ayat 8. Tapi Pak Amir bilang ayat 12 semalam. Yang mana yang benar nih? Loh, kan memang banyak kan? Oh, banyak. Ya udah, kalau ini tanggung baca semuanya, jangan satu dua ayat. Ya, sudah cepat itu baca. Apa bunyinya ya? Ya udah, ya karena saya sudah baca semalam, saya kasih tahu aja kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu Allah itu berbicara kepada bangsa Israel, bukan kepada Abraham, karena bangsa Israel gitu. Jadi itu saja. Nah, terus ayat mana lagi? Silakan. Itu sudah dibantahkan. Ayat mana lagi? Monggo. Dibantah yang bagaimana? Itu perkataan itu ada perkataan Taurat Tuhan Perkataan menjadi bohong apa? atau tidak? Taurat Tuhan telah menjadi bohong atau tidak? Astaga, ini kita berbicara Abraham pergi ke Oke, Mekah membangun Ka'bah. iya. Itu fokus dulu, Bang. Kan Di situ Anda- jangan kemana-mana. Anda tidak percaya bahwasanya Abraham pergi ke Mekah membangun Ka'bah itu atas dasar informasi yang terdapat di dalam Bible kan? Maksudnya? Bukan saja ayatnya, saudaraku. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran sehingga apa yang Allah sampaikan orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Nah, ternyata memang benar seperti apa yang tertulis di dalam Yeremia ya. Yeremia bab 8 nomor 8. Di sana dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pina palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Nah, itu salah satunya. Terus di Mazmur 119 ayat 126. Di sana dikata bahwa waktu sudah tiba, mereka telah merombak Taurat Tuhan, Tauratmu. Nah, jadi kalau dari informasi yang kita dapatkan saja mengenai Taurat Musa itu sudah diubah-ubah, maka niscaya tentang sejarah bagaimana Abraham itu pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah, maka akan diingkari karena memang diubah sudah. Itu. Bahkan di terjemahan lama tentang bagaimana Salomo hendak memperbaiki Ka'bah, membangun rumah, itu juga dikatakan Ka'bah di terjemahan lama. Lalu ketika Anda mengatakan itu tidak benar, ini tidak benar atas dasar kitab yang memberikan informasi yang sudah berubah-ubah, lalu apa urgensinya? Itu. Apakah Anda dapat melampaui dari apa yang tertulis di mana Ibu Rita Wahyu pernah menceritakan itu dan membenarkan bahwasanya Abraham pernah pergi ke Ka'bah dan ke Mekah dan membangun Ka'bah? Otoritasnya padahal Ibu Rita Wahyu ini. Lalu Anda akan menyalahi dari apa yang sesungguhnya orang-orang Kristen yang mempunyai otoritas untuk mengesahkan itu Anda ingkari. Anda akan merasa lebih pintar dari orang-orang yang pernah belajar ke sana? Baik, Bang Mualaf, saudaraku, saya boleh potong sebentar saja. Silakan. Jadi diskusi kita semalam itu kan cukup luar biasa banget ya, karena penontonnya cukup banyak. Di diskusi itu kan ada teman saya dari agama Kristen itu menyampaikan pendapat, bukan menyampaikan pendapat, tapi dia menjelaskan tentang arti pengampunan dosa itu. Lalu teman-teman dari Muslim seperti tidak terima bahwa mana statement dari Yesus yang mengatakan bahwa aku sudah mengampuni dosa kamu. Padahal di situ teman saya dari Kristen itu sudah mengatakan bahwa Yesus berkata sendiri, "Nak, dosamu sudah diampuni." Nah, kalimat yang sama juga saya ingin mempertajam juga tentang bagaimana ayat di dalam tentang ada ayat tidak di dalam Alkitab itu yang mengatakan Abraham pergi ke Mekah. Ada tidak secara terang-terangan begitu? Nah, itu yang saya mau tagih juga di Bang Mualaf, bukan kayak tadi, Bang. Loh, Come on. Oke, tunggu ya. Sebelum saya menjawab, biar saya sapa dulu ada saudara saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ajang balapan suara motor ribut kali. Semua penonton bisa menilai ya Iya pertanyaan di saya bro, Semua Sumanda bisa penonton di-mute di saya. Iya, Semua iya, penonton bisa menilai ya. Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan tentang apakah kemudian Abraham ke Mekah. Mekah tidak akan mungkin bisa disisahkan dalam kitabnya orang Yahudi. Karena Mekah itu adalah tanah tempat ya tinggal daripada keturunan Nabi Ismail. Sementara Ismail itu adalah orang yang disangkal di dalam pengajaran tradisi mereka. Itu dilihat dari kitab saudara. Tapi Yahudi hari ini, praktis Yahudi hari ini paham bahwa Ismail itu adalah saudara mereka. Baik, saya rangkaikan kepada saudara. Jadi Abraham itu berangkat dari Ur Kasdim, terjadi di dalam Kejadian 13 nomor 31. Ini saya singkat-singkat aja supaya saudara bisa lebih cepat paham. Silakan, brother. Saya tunggu Sampai aja ke ayatnya. Haran, sampai di Haran, Kejadian 11 nomor 31. Jadi kemudian jelas di sana Tera mati di Haran, ya. Lalu Saya tahu kemudian itu bang, saya tahu lengkap semua itu bang. Saya mau tanyakan tuh dia di sana dia bangun Ka'bahnya atau enggak, itu aja. Poinnya di situ. Anda sabar dulu, sabar. Adalah Silakan, tidak silakan. mungkin, dengarkan saya. Adalah tidak mungkin di sebuah kitab yang datang kepada pembenci keturunan Ismail menyisahkan kata Ka'bah di sana. Tapi yang perlu saudara Waduh, paham. itu asumsi Anda sendiri. Loh, Asumsi nggak bisa, kita Bung. berbicara fakta, Bung, Bang. Kita berbicara fakta apa yang Anda ingin ambil Loh. dari kitab terjemah? Bukan, ini kita Yesus berbicara diterima fakta. enggak oleh mereka? Ah, Tunggu dulu, ini Bang, Yesus Yesus, dulu. Bang. Yesus aja enggak Bang, diterima. Yesus. Itu dulu. Tapi sabar. Kami sebagai orang Kristen, tidak peduli mau diterima apa enggak. Yang kami pertanyakan sekarang mengenai Abraham itu. Silakan dijawab. Sabar. Anda diam kalau gitu. Anda diam. Kasih waktu saya 4 jam untuk menjelaskan. Penonton boleh menilai. Diam. Kejadian 13 nomor 3. Beliau menuju ke Betel. Betel itu apa? Abraham membuat mesbah di Betel. Kejadian 13 nomor 4. Betel. Bet artinya apa? Bet artinya rumah. El artinya Allah. Dalam bahasa Arab disebut apa? Baitullah. Oke, itu dulu. Apa Anda yakin bahwa ini tidak ada dalam kitab saudara yang Anda ambil terjemahannya di dalam kitab Kejadian 13 nomor 3? Abraham membuat mesbah di Betel. Betel itu di mana sekarang? Boleh Anda tunjukkan Baitullah yang dibangun oleh Abraham? Mesbah itu Pak, bro. silakan lanjut Pak. Nanti kalau Iya, ini lagi. Saya tanya dulu. Betel Baitullah yang dibangun oleh Abraham Kejadian 13 nomor 4 itu di mana? Itu dulu. Oke, kita lihat ya. Ya, Betel silakan, posisinya silakan. di mana? iya. Jadi Betel. Betel itu apa? Betel itu Betel kan? Betel kan? Ya Baitel. Ya, Bait Allah atau Baitullah. Itu Abraham bangun kemana? Setelah dia keluar dari Mesir kan dia menuju ke selatan tuh. Menuju ke selatan sampai kepada anaknya sampai di Kanaan. Kemudian ada tanah Negeb. Tanah Negeb itu artinya kan tanah area selatan daripada Mesir. Jelas itu merujuk kepada tanah Arab. Oke? Itu diterangkan dalam Kejadian 20. Kejadian 16 dia tinggal di Kanaan bersama dengan Ismail anaknya. Kemudian dia pernah pindah ke Mamre dekat Hebron. Kejadian 13 nomor 1. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia mengembara, si Hajar bersama dengan Ismail mengembara di gurun Beersheba di Kejadian 21 nomor 14, lalu kemudian mereka tinggal di Faran, Kejadian 21 nomor 21. Pada saat persembahan anak tunggal di Moria, tertulis di Kejadian 22 nomor 2. Kemana kembalinya Abraham setelah kejadian itu? Setelah Nah, di situ persembahan. tempat Betel. Iya. Nah, tempat Makanya saya tempat tanya. Betel di situ, bro. Makanya saya tanya. Tempatnya Betel di situ. Setelah Itu persembahan. tanah yang diberikan kepada Efraim di Israel. Sekarang saya tanya. Mekah. Setelah mempersembahkan anaknya. Makan Israel Utara. Oke. Bang Sum. Setelah Bang Sum. Kejadian 13 tadi ayat berapa? baru mau belajar. Tunggu. Enggak, saya nggak belajar. Kalau Anda Situ baru kan- mau situ belajar, kan Anda diam dulu. lompat-lompat ayat. Situ kan lompat-lompat ayat. Jelas, saya menguasai Bible.
Anda baru mau tanya. Luar biasa. Anda baru mau tanya kejadian berapa? Kejadian Enggak. berapa? Tinggal Anak sekolah sebutkan minggu, saja, sabar, nggak usah sabar. tensi. Anak sekolah Sebutkan aja, minggu, nggak usah tensi. anak sekolah minggu diam. Semau. Jadi Sebutkan ketika, aja, nggak usah tensi lo. jadi Sebutkan ketika, aja. ini orang mau belajar songong kali. Diam. Ngapain belajar? Ketika, Saya udah pelajari duluan itu. Makanya saya terus saya kejadian berapa? sebutkan aja. Kejadian Sebutkan berapa? aja. Kejadian berapa Abraham membuat Betel? Kejadian berapa? Itu lokasinya di mana, Bung? Meong. Udah, kamu diam. Anak-anak belajar diam. Lokasinya Israel Saya Utara. Lokasinya saya Israel sementara Itu masih Utara. di Israel, Kau paksa-paksakan. saya sudah mengajar, paham? Aduh, mengajar apa? Mengajar PAUD, paham? Di Kejadian 22, dengarkan, di Kejadian 22 jelas sekali persembahan Abraham terhadap anaknya atas perintah Tuhan itu terjadi di Moria. Setelah kejadian persembahan itu dia kembali kemana? Membawa anaknya kembali. Ada yang bisa jawab saya? Saya gedein Miss Esther sayang, dia buka peta. Iya. Iya, saya nanti Ada sama yang- peta. HP Ada saya yang nggak bisa menjawab saya setelah persembahan itu terjadi, Abraham mengembalikan anaknya itu kemana? Ke Beersheba atau ke Hebron? Nah, itu di wilayah Efraim, bro. Yang bro Suma katakan di wilayah Efraim itu Betel. Ya Oh, itu Israel Utara, bro. itu pemahaman kalian kan. Sekarang Bukan saya pemahaman, itu tertulis Memang dalam nama kitab tempat. suci. Itu nama- nggak ada tertulis. Negev itu bagian selatan daripada Mesir. Negev itu bagian selatan dari Mesir. Anda Itu baca petanya udah ada. KJP-nya. Hey, baca KJP-nya. Apa yang diterangkan? Om Zuma, Di Om original Zuma, Om teksnya Zuma. apa? Sebentar, Zuman, Om Zuma. petanya itu Om ada Zuma tuh. sebentar, Om Zuma Itu tunjukin peta kapan petanya. jadinya? Astaga. Kapan dibuat ini peta? Zuman. Ini kapan? Peta Om Zuma. kapan ini? Ini peta kapan? Ini Om peta Zuma kapan? tunjukin petanya Om Zuma. Om Ini Zuma peta tunjukin kapan? petanya Om Nggak Zuma. usah peta-petaan. Om Zuma on cam tunjukin peta. Nggak usah Harus peta-petaan. dong. Eh. Kita kasih peta kok Eh. Om nggak kasih Eh. peta asal Eh. ngomong. Nggak Ya, usah bisa peta-petaan. gitu, itu namanya Om Zuma asumsi. Nggak usah Namanya Om Zuma peta-petaan. asumsi. Masuk Vero ke juga dalil. bisa bilang. Vero juga bisa bilang Hong Kong Masuk itu ke ada di dalil. Indonesia, bukan di Cina. Masuk ke dalil dulu. Ini nggak Abraham bisa, nggak bisa. setelah mempersembahkan Kita di tanah membahas Moria, tempat. dia kembali kemana? Om Zuma, kita membahas tempat ya. Kita membahas Iya, tempat, saya ya tanya kan? dulu. Berarti kita butuh peta. Saya Om tanya Zuma dulu. tunjukkan petanya kalau memang Negev di situ. Saya Nah, tanya dulu, petanya Om Zuma mana? sabar. Nanti akan saya tunjukkan peta. Sabar. Iya, Sabar. Nanti akan saya tunjukkan. dong, Memang ya. kalian itu perlu diedukasi supaya paham. Sekarang gini, terjadinya persembahan di tanah Moria di dalam Kejadian 22 nomor 2, Abraham mengembalikan anak yang dipersembahkan itu kemana? Setelahnya, ke Hebron atau ke Beersheba? Jawab. Yang tinggal di Beersheba adalah Ismail dan Hagar. Yang tinggal di Hebron adalah Sarah dan Ishak. Ketika persembahan terjadi, Abraham sudah melakukan di tanah Moria. Di dalam Kejadian 22, Abraham kembali kemana? Mengembalikan anak itu kemana? Ini kuncinya nih. Ini kuncinya. Kuncinya itu di situ. Kalau yang dipersembahkan adalah Ishak, maka kembali ke Hebron. Kalau yang dipersembahkan adalah Ismail, maka kembalinya ke Beersheba. Ini nanti yang terjadi kemudian dalam kejadian yang saya maksud tadi, yang tidak diketahui oleh saudara speaking, bahwasanya di sanalah Betel itu dibuat. Oh, Oke. bukan, beda bro, beda tempat bro. Ya itu versi kalian kan? Beda Nah, tempat. memang versi Alkitab bro. Lucu. Nah, lucu Abraham memang. Iya Untuk makanya itu Moria. biar kita Untuk mengorbankan Ishak. nggak beradu versi. Tunjukin petanya Om Zuma di mana petanya. Kita tunjukin peta kita. Terus mana yang adu versi itu mana gitu loh. Karena kekristenan itu berdasarkan fakta Om, bukan Fakta berdasarkan apa? fata morgana. Fakta Ya, apa? kita kan ada Fakta peta yang dibikin kemarin pagi gitu. Oh gitu, Yang bisa gitu ya Om ya. Aduh, gimana caranya Kok bikin peta? Oh Om kebiasaan bim salabim sih. Oh gitu ya. Jadi peta itu selamanya tidak berubah-berubah gitu ya. Bang Zuma, penemu peta tuh kau tahu siapa? Aduh. Udah, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Aduh, tunjukin aja. Makanya Nggak usah Om Zuma kemana-mana. tunjukin. Sabar, Kalau saya akan memang Om tunjukkan Zuma petanya, punya sabar. peta, Sabar, peta abad saya akan ke-1 tunjukkan. tunjukin gitu loh. Saya akan Ya saya, udah, saya tunjukin akan aja tunjukkan daripada Om itu Zuma sebentar. framing. Sabar dulu. Biar nggak ada framing di antara kita. Kok ada framing? Saya Tunjukin tanya aja. dulu, ini dalil di dalam kitab saudara. Setelah persembahan anak tunggal, Abraham kembali kemana? Itu dulu. Kembali ke Hebron atau ke Beersheba?
Ayo. Nggak ada yang bisa jawab kan? Nah, Berseba. Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Terus Enggak, saya tanya dulu siapa yang tinggal di Berseba? Oh iya, Ismail. Ismail. Dengan siapa dia tinggal di Berseba? Dengan Sarah. Nah, kenapa kalau yang dipersembahkan itu Ishak, kenapa kembalinya ke Sarah? Kembali ke Hagar, bukan ke ibunya di Hebron? Mereka pergi ke Hebron, bro. Enggak, setelah di Tanah Moria mempersembahkan anak tunggal, dia kembali ke Gurun Faran di Berseba. Oke? Nah, dia mengembalikan anak itu ke ibunya. Berseba, gurun Paran itu di sebelah kiri bawah Berseba, bro. Jauh lagi ke bawah. Itu dekat Gurun Mesir. Faran bagian daripada Berseba. Sekarang Di permasalahannya, bagian bawah, jauh sekali bagian bawah, bro. Berseba itu di dekat di mana Ishak mau dikorbankan. Kalau pegunungan kok jadi Ishak. Persembahan itu di Tanah Moria, Bung. Di Tanah Moria. Iya. Tanah Moria itu di Yerusalem. Ya. Coba buka peta. Nah, sekarang ketika persembahan itu terjadi, setelah kejadian itu, Abraham mengembalikan anaknya kemana? Dia nggak perlu mengembalikan, brother. Kenapa di Lah, situ buktinya dia kembali ke Berseba untuk apa? Nah, Ya, dia pergi ke Moria, kembali ke Berseba. Tapi kalau Kenapa? yang kamu katakan Gurun Paran itu jauh sekali di bawah. Iya, Kiri bawah yang itu, kalau kamu lihat tinggal peta. enggak di sana kan mengembara sampai kepada Berseba. Dia nak pergi ke pegunungan apa dia? Pegunungan Sekarang gini, namanya? yang tinggal di Berseba Paran sana. Dia siapa? nak Itu pergi aja ke dulu. Paran. Coba Ya, itu aja dulu. Jujur dulu terhadap kebenaran. Berseba lalu kita lihat Paran. Yang itu tinggal di mana. Berseba siapa? Itu aja dulu. Coba buka Saya tunjuk. Paran supaya dia tahu. Mungkin dia Kok jadi mungkin saya Rosman yang tahu yang dibicarakan. Kok jadi saya yang tahu? Yang ke Paran Bro, itu, bingung. enggak. Yang ke Paran Paran itu jauh sekali di bawah. Jauh yang sekali ke di bawah Paran Berseba, Paran itu. yang ke Paran itu adalah siapa? Hagar dan Ismail. Yang di Berseba Tuh, kita buka peta siapa? supaya jelas. Nah, Yang supaya di jelas Berseba kita buka. siapa, Bang? Yang di Berseba siapa? Berseba. Kita buka dulu peta supaya jelas. Paran kiri bawah jauh sekali. Paran itu tunggu saya tunjuk. Kiri bawah jauh. Dekat Mesir. Oh, enggak dapat di situ. Daerah Edom situ. Di Edom sebelah kiri Edom itu. Di situlah. Anda nggak bisa Jauh sekali, bro. menyembunyikan. Di Kejadian 21 yang tinggal di Gurun Paran itu adalah Ismail dan ibunya. Yang tinggal di Berseba juga adalah Ismail dan ibunya. Abraham menanam pohon di Berseba. Udah diusir. Oke. Sudah Berseba bukan Paran jauh sekali dekat Mesir, bro. Saya tanya. Ibunya mengambil istri bagi Ismail dari Mesir. Karena sudah dekat sekali dengan Mesir. Coba Anda baca Kejadian 21 satu perikop dulu. Siti Hajar, Ismail, anaknya mengembara di Gurun Berseba, tinggal di Gurun Faran. Abraham menanam pohon di Berseba. Nah, setelah di dalam Kejadian 22 nomor 2, persembahan yang dilakukan di Tanah Moria itu, Abraham kembali kemana? Berseba. Abraham Berseba. Siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa? Kamu lihat peta saja. Kamu lihat peta ini. Enggak, saya tanya cuma siapa ngomong yang jelas. tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Paran ini Berseba. Itu Ishak tinggal situ. Di mana dalilnya Ismail Ishak di tinggal di Paran. Berseba? Di mana? Paran itu jauh sekali. Di Tunjukkan bawah dekat dalilnya, Abang. Tunjukkan dalilnya. Ishak tinggal di Berseba. Itu di mana? Kamu dengar, Gurun Paran jauh sekali. Enggak, kamu bukan lihat itu Esther, permasalahannya, Esther Bung. tunjukkan. Bukan itu Nah, permasalahannya. kamu bicara tentang Ishak tempat. tinggal di Itu Berseba Esther sedang itu di tunjukkan mana? tempat. Dengar. Miss Esther, Ishak. coba tunjukkan yang dekat Mesir mana, Berseba mana, Miss Esther, Kenapa supaya dia jadinya? lihat. Kenapa Nah, jadinya pakai belajar peta. seperti itu? Nah, ke atas sedikit, kiri atas lagi sedikit. Iya, mulai dari situ sampai naik kiri atas itu ya. Coba tunjukkan Berseba di mana. Itu Paran ya. Coba Berseba di mana? Nah, Berseba jauh di atas. Iya, yang tinggal di Berseba Dekat siapa? Yerusalem. Pertanyaan saya, yang tinggal di Berseba siapa? Itu Ishak. Yang pasti bukan Ismail yang di Paran. bukan Jauh Ismail. sekali di bawah Ismail.
Yang tinggal di Berseba siapa, Bang? Itu yang peta yang ditunjukkan tadi itu tempat tinggal Ishak yang di atas. Saya tanya, Ismail jauh di bawah. Saya tanya, yang tinggal di Berseba siapa? Wah, sudah bilang Ishak dan Di mana Ishak dalilnya? dan Di mana dalilnya? Tunjukkan itu dalilnya. tempatnya itu sudah jelas tadi. Saya minta dalilnya bahwa yang tinggal di Berseba itu Ishak. Di mana dalilnya? Selesai kita kalau ada dalil. Saya langsung angkat tangan. Saya angkat tangan deh. Ya, Saya lambaikan ya. tangan ke kamera kalau ada Ishak di Berseba. Silakan. Ayo. Karena inilah pembuktiannya ya. Kita tidak bisa mengada-ngada sesuatu kalau tidak ada dalilnya. Di mana? Di mana tuh? Lihat. Kejadian kita lihat ya. Iya, Tunggu. iya. Kejadian 21. Ini di padang gurun. Padang gurun Berseba itu di apa yang ditunjukkan Miss Esther tadi. Yang saya gurun bukan di Berseba. Yang saya tanya, yang tahan saya dulu, tanya, Ishak di Berseba itu tertulis di mana? Host tahan dulu. Bang Suma, kejadian 21 tuh saya udah paham. Yang katanya Abraham menanam pohon itu pun satu batang doang, dan menanam pohon itu bukan dengan Ismail perjanjian dengan Hagar, bukan, tetapi dengan Abimelek. Ente sudah melompat-lompat ayat. Terus yang saya katakan dengan Ismail siapa? Yang saya tanya kan situ nanya di Berseba tuh siapa yang tinggal kan tadi kan? Iya, siapa yang Betul tinggal di tidak? Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Abimelek. Oh, gitu. Loh, itu datanya ada loh di kejadian 21 tuh, cek. Abimelek, bukan ini, bukan Ishak. Bukan Ishak. Gimana itu, saudara? Saudara, Enggak, kita fokus di kejadian 21 kan? Kejadian 21 kan? Iya, saya tanya dulu. Saya tanya baca dulu. Yang tinggal di Berseba itu Abimelek, bukan Ishak. Saya mau nanya, apa namanya korelasinya dengan pertanyaan saya itu apa? Iya, Tunjukkan. untuk membuktikan bahwasanya korban Bahwa apa? ini ada kaitannya dengan Kaitan misi apa? dakwah daripada Abraham. Iya, tunjukkan saja mana bukti bahwa dia mendirikan Ka'bah itu. Silakan tunjukkan. Kan tadi saya sudah tunjukkan sama saudara. Yang di mana, Pak? Yang di mana? Jangan Tidak ada di dalam rahasia. Alkitab itu, tidak ada. Di dalam Alkitab tidak ada. Abraham kemudian mendirikan Betel. Oke? Betel dengan Ka'bah itu Baitullah. beda, Bos. Baitullah, Bait El itu Allah, Bait itu Baitullah. Ketawa. Rumah Allah. Ya, rumah Allah, Baitullah. Ya Allah yang mana dulu? Sekarang Allah yang mana dulu? ini yang jelas bukan yang menjadi manusia. Oke, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, betul. Nah, sekarang gini. Yang tinggal di Jangan Berseba. sekarang gini, fokus dulu, jangan sekarang Yang gini. tinggal di Berseba itu siapa? Enggak, fokus dulu. Allah Abraham tuh siapa? Coba, Allah Bukan Abraham tuh versi Alkitab Yesus, siapa? bukan anak Iya, Maria. oke. Saya tidak memaksakan saya tidak memaksakan dia harus menyembah Yesus, tapi saya mau nanya, Allah Abraham versi Alkitab tuh siapa? Baca Kejadian 17 nomor 7. Aku Iya. akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, Allah Itu anak-anakmu siapa? secara turun-temurun. Itu siapa, Allah coba? Subhanahu wa taala. Keturunan Kenapa? siapa, Ismail atau Ishak, bro? Nah, itu dia. Yang dibicarakan di situ. Yang mana? Yang akan menjadi umat Allah keturunan Ismail atau keturunan Keturunan siapa Ishak? itu? Bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Abraham. Iya, siapa? Oh, Siapa? bukan. Ya, Kamu keturunan salah. Abraham Abraham siapa? kan punya keturunan. Iya betul. Siapa Iya, keturunan siapa? Abraham? Iya, siapa? Keturunan Abraham siapa? Siapa keturunan Abraham kalau bukan Ismail dan Ishak? Kenapa? Sakit? Ketawa. Kenapa? Sakit? Kamu pikir Ismail itu keturunan hantu? Terlalu lama kalian menjadi Kristen, makanya kayak gini jadinya. Justru saya kasihan, situ kapan lo izin ke Kristen? Sekarang apa hubungannya Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Kristen? Yang anak binatang itu, anak domba itu. Saya tanyakan tadi. Yang saya Tuhannya tanya, Abraham siapa itu yang sama udah, tidak dengan udah. Allah Subhanahu wa taala? Oh, Itu jelas yang harus sama. dijawab. Emang kamu pikir Tuhan itu tiga? Satu Tuhan Astaga. kita. Kamu dengar. Tuhan itu cuma satu. Suma. Tuhan Suma. itu cuma satu dan tidak pernah Suma, menjadi kamu anak dengar dulu binatang. ya, Suma. Kamu dengar ya, keturunan siapa yang akan menjadi umat Allah ya?
Saya bacakan di Kejadian 17 ayat 19. Kenapa lari ke sana? Ini kan Tunggu dulu, Allah- ini dulu kita tuntaskan Enggak, siapa yang kamu tinggal bilang di yang akan menjadi Berseba. umat Allah. Kamu bilang Ya, tadi Ismail. itu Yang menjadi Kamu bilang tadi Abraham dengarkan, kan? ya, dengarkan, Spesifiknya dengarkan. gimana, bro? Yang tinggal di Nah, Berseba kenapa Suma itulah yang takut dikorbankan. Hei, Bukan. yang Masa Suma takut yang begini? tinggal di Berseba itulah yang dikorbankan. Iya. Tanya, siapa Tapi yang bukan tinggal di padang Berseba? gurun, bukan di padang Siapa gurun, yang bukan di tinggal padang di gurun, bro. Berseba? Iya, bukan di padang gurun Paran. Padang gurun Aduh, Paran itu bagian dari Berseba, tapi bukan di bawah itu, bukan di padang gurun, saya bro. tanya, Wah, siapa yang kamu nggak bisa tinggal? bedakan. Ah, tekan, Kamu mulai nggak bisa nangis. bedakan Berseba Kalian dengan pasti padang gurun di nangis. Berseba. Kenapa? Jauh sekali tempatnya, bro. Karena Ishak tidak Kamu pernah nggak bisa tinggal di bedakan. Berseba. Yang Tadi tinggal sudah di ditunjukkan, Berseba. bro, petanya. Kok jadi peta? Tadi yang Wah, tinggal di Berseba tadi itu sudah ditunjukkan siapa? petanya. Peta Nah, itu sekarang baru dibuat kemarin. Kamu bilang kan, Yang iya, tinggal kamu di bilang Berseba, saudara-saudara Nggak Kristen bisa, bro. Kamu nggak bisa Kenapa? menentang peta, yang bro. tinggal di Cuma Berseba itu asumsi. siapa? Bukan asumsi, Om justru Zuma. saya tanya kepada saudara. Jawab, Nah, siapa yang tinggal di iya, Berseba? biar kita Ishak atau tahu. Ismail? Iya. Mana jawaban Biar kalian? kita bisa kasih tahu Nah, itu bro di bilang- mananya gitu loh. Sudah, Berseba. Iya, terkunci bagian saja. mana? Susah amat. Mulut terkunci kan? Siapa yang Bagian tinggal di padang gurun Berseba? atau di Ingat. mana? Saya katakan kepada saudara, Selalu di Kejadian 22 nomor 19 setelah terjadi pengorbanan di tanah Moria, Abraham kembali Nah, mengembalikan anaknya ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Itu kuncinya. Dia pikir Berseba itu seperti kampung. Iya, Dia aduh. salah. Jawab Dia saja. wilayah yang sangat luas. Jawab saja Wilayah di yang sangat mana. luas Berseba itu. Iya, di mana letaknya gitu. Jadi Siapa jangan- yang tinggal? kalau Siapa yang tinggal kalau- di Berseba? Itu dulu. Iya, kalau di padang gurun, Paran, wilayah dari Berseba di tapi padang gurun itu yang Ismail. Tapi Nah. di padang gurun Ismail dekat Mesir. Nah, sekarang siapa? Abraham Ishak nggak pergi pernah ke nggak? situ. Ishak pernah nggak di Berseba? tidak pernah. Iya, Berseba itu besar, Saya batas sampai tanya, Yehuda, bro. Ishak Makanya pernah ke dipersembahkan itu pergi ke arah Yehuda, bro. Sekarang saya tanya, Ishak pernah di Berseba? Wah. Kamu seperti tinggal di Jawa Udah Timur. Iya, sama panik, seperti itu. panik. Lalu Panik. ketika Anak yang sudah berbicara dipersembahkan tentang oleh Surabaya, Abraham itu kamu mau dikembalikan cerita ke yang berbatasan Berseba. dengan Jawa Tengah, nggak bisa, bro, jauh sekali tempatnya. Suma. Anak Makanya yang kita dipersembahkan tunjukkan itu peta tadi. dikembalikan ke Bisa Berseba. nggak back to topic tentang Mekah tadi, tentang Ya peninggian ini Ka'bah tadi? ini sudah membahas Pembangunan itu. Ka'bah. Ini udah membahas itu. Ini udah membahas Iya, Gurun itu. langsung Paran ke itu di situ. mana? Gurun Paran itu di mana? Gak usah kamu tanya. Kejadian 21 nomor 14. Kamu aja Katanya nggak tahu, Abraham Om membangun Zuma. Ka'bah di Paran sana. itu di mana? Saya Paran nanya. itu memang Iya, Paran itu di makanya Mekah. Jawab saja. Dia pikir Paran di Mekah. Kejadian Sekarang 21 itu gini. menjelaskan itu di situ Ismail dengan ibunya itu di Gurun Paran di Gak situ. bisa kan kalian? Iya kan? Gak bisa apanya kan saya nanya. Sekarang di saya Kejadian tanya, 21. kejadian 21 gimana? Saya tanya kepada saudara-saudara Kristen yang hebat-hebat ini, anak-anak Theos tinggal situ ini. jawab saja. Kejadian 21 itu kan menjelaskan Ismail dengan ibunya tuh di Gurun Paran. Nah, saya nanya nih Gurun Parannya di mana? Coba. Sekarang begini. Kamu bisa sebutkan itu enggak? Dan korelasinya dengan pertanyaan tadi Gak saya usah, tadi gak mana? usah kau sembunyikan identitas Ismail sebagai anak yang dipersembahkan. Saya tanya, tidak Ishak menyembunyikan, pernah ke brotherku. Berseba Weh, enggak? saya tidak menyembunyikan. Anak Saya yang cuma sudah membaca. dipersembahkan itu dikembalikan ke Berseba. Ishak pernah di Berseba tidak? Tunjukkan ayatnya itu mana? Baru Tunjukkan mau ayatnya. Baru mau belajar. Oke, anggap saja saya baru mau belajar. Tunjukkan ayatnya mana? Baru mau belajar, tapi Iya, substansi. tunjukkan ayatnya. Kalau saya belum mau belajar, silakan tunjukkannya mana? Coba. Miss Esther, coba bacakan Kejadian ke dia 22. Kejadian 17 Kejadian 22, ayat tahan ya. 18-19. Silakan baca. Ini kakak Esther, silakan. Kejadian 22 katanya. Jadi guru juga saya di sini. Iya, nggak apa-apa. Anggap saja kita lagi belajar sama guru sok pintar. Makanya jangan sok pintar. Faktanya kau belajar tentang ini di saya. Sok Yang pintar. 21 saja kamu tidak bisa jawab. Itu Paran itu di mana? Dia nggak tahu, nah sok pintar. Aku yang ngajarin sok pintar. Iya, kejadian 21 tuh tinggal situ jawab aja. Gurun Paran itu di mana? Kamu jadi guru Paran. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa buka ya? Halo kakak, kalau ada Alkitab biasa aja kakak, yang buku aja nggak apa-apa.
HP-ku ada sih Alkitab buku. Iya, ambil aja Ini itu Kak, nggak apa-apa. lagi error HP-ku. Iya, HP-ku error, nggak bisa buka-buka ini. Ambil aja itu yang Kameranya Alkitab biasa nggak Kakak, bisa. baru jangan pakai yang di laptop Kak. Sayang HP-ku error. Mungkin Nggak Bang Hos bisa bisa ini. bantu Bang Hos. Apa itu bro? Itu tadi dia bilang kan di Kejadian 21. HP-ku error. Jadi Sudah? saya mau nanya ayat mana yang dia bilang apa namanya Ismail itu diserahkan terus kembalikan ke ini. Itu kan dia bilang di situ Oh, iya. Ismail yang dikorbankan di Kejadian 21 kan dia bilang tadi. Kejadian 21, ya saya tunjukkan ya. Ayat berapa? Oh itu ada Miss Esther, buka apa? Ada Silakan. Miss Esther itu, Miss Esther saja. Itu ada buka Alkitab. Kejadian 21 udah jelas, Ayat 8 sampai selesai. 8 belum selesai. Iya. Nih, Di situ tidak ada apa namanya pengorbanan Ismail itu tidak ada di situ. Dia paksakan. Hagar dan Ismail. Iya. Iya, Kejadian itu ya ayat 8 sampai selesai itu Kak. Silakan baca. Nomor 19-nya baca coba. Itu aja Oh, iya. langsung sana. Nah, baca aja Silakan, langsung silakan. 19 supaya kalian tuh belajar. Enggak, harus dari awal Bang. Kita tuh diajarkan bacanya seluruh konteks, tidak diajarkan copot-copot satu dua ayat karena bukan mantra. Bukan mantra tapi surat Nah, kabar. iya. Silakan baca Kak. Surat kabar. Baca dong. Nanti di 19-nya Anda akan temukan Abraham kembali ke Beersheba. Udah diam dulu biar dia baca dulu. Ya udah, ambillah pulpen kamu catat supaya kamu belajar. Buktikan dulu audionya Bung, itu suara motornya kedengeran. Oke. Itu Bisa dari ya. Om. Sorry. Bisa ya? Allahu Akbar. Oh, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main bersama Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu. Hamba ya. Ya, hamba, karena yang menjadi budak nantinya itu adalah Mesir, Kata anak, bukan Israel. Jangan ngomong dulu, biarkan. Gak malu ya kalian? sebab anak hamba ini dia akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, ya, janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Budak. Pernah rupanya Mesir diperbudak sama Israel ya. Bukan kebalik ya. Mu itu Sarah kan budaknya Abraham. Duh, gimana sih? Sarah budaknya Abraham. Gitu. Kayak Om Zuma, budaknya Allah. Saya ulang lagi. Zamannya Abraham itu Israel belum ada. Situ ngomong ngawur. Ya, tapi yang bakal jadi budak siapa nantinya? Yang jadi Iya, budak. itu kan nanti kan kita Faktanya yang berbicara menjadi zamannya budak. Abraham. Faktanya yang menjadi budak siapa? Iya, kita berbicara zaman Abraham. Zaman Abraham dengan bangsa Israel itu beda. Yang menjadi budak siapa? Ini yang Gak malu bawa budak. sendiri. Allah sendiri berkata. Tetapi Itu terjemahan, jangan kau percaya itu. Original teksnya mana? Original Beginilah teksnya ini, mana? inilah luar biasa. Aku suruh baca Terpojok. nomor 19-nya. Terjemahan lagi. Aduh. Ya memang. Sekarang saya tanya, bagaimana kamu tahu ini benar? Bagaimana kau tahu ini Host, benar? lanjut host, saya off host. Bagaimana kau tahu kalau ini sudah benar? Gimana kamu tahu kalau itu Saya sudah off benar? host. Saya off host. Terjemahan dari Belanda pun dipercaya. Kacau. Nomor 19-nya. 19-nya aja langsung. Kalian malu nanti. Al-Quran aja nggak mampu nerjemahin kamu. Kalau udah Zuma. terpojok Coba bilang kamu baca bilang Udah. bilang terjemahan. Cepat nomor 19. Kan memang fakta itu. Itu memang fakta. Itu fakta. Kamu nggak bisa nunjukkan original teks kitabnya Nabi Musa. Mana Situ kitabnya kenapa Nabi Musa? takut? Nah, Situ kenapa takut saya suruh baca detail, hah? kok takut? boleh nggak jadi Kelamaan kalian jual ondel-ondel. Nomor 19-nya aja. Karena umat terjemahan itu kasih terjemahan ya. Ya gini.
Kalau udah terpojok pakai kata Ada terjemahan. terjemahan. Tadi aja Billy ngamuk, si Billy ngamuk gara-gara terjemahan lain salah kata dia. Baca dulu, biarkan dulu si kakak itu baca Komalnya sampai selesai. iya, ditutup. Suma, biarkan dulu dia baca sampai selesai, Suma. Allah berfirman. Allah. Ngemis-ngemis kata Allah pula tuh di kitabnya. Itu bukan kitab kami loh, itu kitab orang Yahudi. Itu kitab Nenekmu orang Yahudi. kiper kitabnya Yahudi. Itu kitabnya lai Kristen, Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Lupa Injil. Paham kamu? Itu kitab Spanyol itu. Suma Kitab udah sakit. Spanyol. Semua Sakit. Suma sakit nih. Sejak kapan Yahudi mengkitabkan perjanjian lama? Dasar. Sakit Suma. Dasar. Kitabnya Yahudi katanya. Kitabnya aja ngemis-ngemis sih deh. Kepanasan kalau kita baca. itu dianu saja jawab saja. Nomor 19-nya nomor 19-nya tunjukkan. Abraham setelah mempersembahkan anaknya kembali ke Berseba. Yang tinggal di Berseba itu Ismail, bukan Ishak. Ishak di Hebron. Biar dia lihat nomor 19, silakan lanjut. Lah, itu ajaran saya 60 tahun yang lalu. Suma, lu Baru gak usah mau ngomong baca. dulu, diam-diam dulu lah. Boleh nggak dia? Saya bacain lagi ya. Allah, ini kata Ya Allah. Dari mana rampok kata Allah ini orang? teman-teman dibaca Alkitab kita secara Baca Yahweh, Tuhan kau bilang Yahweh, bilang gitu. Ya Yahweh. Yahweh. Enggak malu sebut-sebut Tuhannya agama umat Islam di Ya, situ. tadi kan sudah sempat Tuhan Yahweh Oh, iya, Yahweh, bilang Yahweh. Jangan pakai Enggak kata malu Allah kalian. lagi. kamu boleh nggak bences? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu jahat. Suma, lu mempermalukan Islam, Suma. Kamu nggak bences? Udah. Baca. Tapi jangan bilang Allah, enggak malu kalian. Hah? Enggak malu, enggak punya identitas. Emang kamu ngomongnya Allah atau Allah? Enggak punya ide. Udah, itu cara kalian aja memelintir. Itu cara kalian aja memelintir. Namanya ajaran licik. Terpojok jadi begini, Licik kacau. seperti ular. Terpojok. Kalian nggak Kalian yang sudah nangis. nggak bisa baca. Yang di Berseba siapa? Nangis. Ya udah Makanya biarkan. makanya Dulu dia kalian baca itu sampai selesai. Kenapa makanya situ protes jijik aku terus? mendengarkan. Jijik aku lihat ada tulisan Allah di sana. Ya Jijik. kalau Paham. kenapa itu mau bahas? Karena di situ Makanya di nomor 19 aja langsung. Nggak bisa begitu. Kita tuh diajari untuk seluruh konteks. Nggak ada copot-copot satu dua Mana ayat. begitu. copot-copot. Ada nggak ayatnya Yesus mengaku sebagai pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Situ lompat-lompat. Nggak Udah ada kayak dalilnya pun diambat semua. Nggak malu. Allahnya tukang bikin drama Korea. Host. Eksekusi host. Drama Korea tuh. Allahmu tuh bikin drama Korea. Yang drama itu yang datang jadi manusia lahir di kandang binatang, mampus di atas tiang salib itu drama. Aduh, itu Nggak malu. itu dari Allah. Itu yang Korea, itu yang Korea. Bikin Drama Korea tahun. sampai dibuatkan film. Dia bikin Satu-satunya drama. Tuhan yang ada filmnya hanya Tuhanmu. Nggak malu. Teman-teman. Tuhannya dibuatkan film. Teman, diskusi dengan bagus. Diskusi dengan bagus. Tuhan dibuatkan film. Tuhannya dibuatkan Diskusi film. dengan bagus ya teman-teman. Sutradara ya. Tuhanku tapi ada namanya di kitabmu. Tuhanku ada namanya di kitabmu. Tuhanmu nggak ada namanya di kitabku. Ya, nggak malu. Diskusi dengan bagus teman-teman. Diskusi dengan bagus. Semua. Kick aja Yang host. dibilang sutradara drakor itu apabila mana Tuhan bersiul-siul, Tuhan megap-megap seperti ikan diangkat dari air ke daratan. Itu Musa kemana itu Musa tuh? Dari tadi saya nanya Musanya diam saja. Loh, Musa, ngomong dong kamu. tertib. Nanti kalau aku ngomong ribut, Glenn, katanya. Nah, aku diam. Jangan kau diam. Ayo Nggak punya data kali, baca. Sekalian kau perlihatkan. Oh ternyata Tuhannya Islam ada di kitabmu. Ayo baca Tuhan. Baca. Nggak ada Yahweh kulihat di situ. Esther, ketika kamu temukan tulisan Allah, kamu baca Yahweh ya. Biar kamu punya harga diri. Ya, ayo, tunjukkan. Nggak usah kayak Esther, nggak usah kita sesuai. Kita bukan umat buta Kita huruf. bukan Kita sesuai yang orang jujur. Kita adalah bukan buta penipu. huruf. Kita bukan buta huruf.
Ya buta huruf lah. Orang jelas-jelas Yehova, orang jelas-jelas Yehova dirubah menjadi Allah. Ya buta huruf lah. Tuyul. Om Zuma nggak lulus. Jelas-jelas Yehova, Yod-He-Pa-Ve dituliskan Allah, nggak nyambung, buta huruf. Memalukan kau Zuma. Iya, kamu yang memalukan. Mana coba. Tunjukkan original teksnya. Tunjukkan original teksnya. Ada nggak kata Allah di situ? Ada nggak kata Allah di original teksnya? Zuma. Tadi waktu ada itu Memalukan kau Zuma. bawa kata Yahweh. Datang sok gaya-gaya. Ngemis-ngemis kata Allah. Ngemis-ngemis kata Allah. Padahal Yod-He-Pa-Ve di sana. Nggak bisa dipakai. Bisa nggak? Yod-He-Pa-Ve di sana bukan Allah. Dasar Yahweh buta huruf. itu, sebutan Yahweh itu dibuat oleh seorang filsuf dari Kak. Perancis. Parah. Ini Kristen di mana-mana parah. Baca, biar lanjut. Kenapa bukan pendeta-pendeta yang turun tangan, yang orang-orang kayak gini yang turun Kalian tangan, tuh buta yang huruf, tidak ada bisa ilmu. baca. Aduh. Lah, Buta saya huruf aja, Yod-He-Pa-Ve dituliskan Allah. saya aja yang turun. Tulisannya Allah dibaca Allah. Siapa Saya yang buta aja- huruf? Saya Itu aja baru Allah turun atau Allah? tangan, itu udah keteteran. Allah dibaca Allah. Veronica itu tulisannya Allah atau Kamu itu SD Allah atau Allah? SD di mana? Coba kau baca Allah, coba. Itu tulisannya Pasti bacaannya ini Allah, coba. Itu Mana tulisannya suaramu Esther? Allah. Itu tulisannya Allah. Nah, coba suaramu Esther, coba kau baca itu apa bacanya? Tulisannya Allah. Kamu bacanya Allah. Bisa diam nggak? Iya memang Allah. Coba kau baca. Apa bacanya itu? Allah. Udah rame, host. Udah Allah, rame, alai Kita bumbung, alai bumbung. Mempertontonkan Jelas-jelas kebodohan. bacanya di sana Allah. Bacanya di sana Allah. Allah. Ditulis Allah Maha dibaca Pencipta. Allah. Aduh, Allah tukang tipu. Puasa nggak Zuma? Puasa nggak Zuma? Penipuannya Allah. Puasa, makanya saya ngajarin kalian biar saya berpahala. Aduh, kok mulutnya seperti itu Zuma? Bahaya dong. No. Apanya yang bahaya? Ini terapi. Terapi untuk orang-orang dangkal otaknya seperti kalian. Oh iya, kalau ngomong-ngomong selangkangan udah biasa ya. Leh, Tuhanmu keluar dari selangkangan, hati-hati lu ya. Tanpa selangkangan kamu nggak punya Tuhan, hati-hati. Yesus lahir dari mana? Masa? Dari pantat. Dari lubang pantat atau lewat selangkangan Tuhanmu? Selangkangan dibawa-bawa. Naikkan Ada nabi kalau naikkan sedikit levelnya. Hati-hati kalau kau hamil, jangan sampai yang keluar Tuhan. anak kecil bukan nabi. Veronica, hati-hati kalau kau Naikkan melahirkan sedikit jangan sampai levelnya, Tuhan yang bro. keluar. Goyannya gitu. Ya. Aduh. Bro Suma, naikkan level sedikit bro. Masa Ya diskusinya saya Bro Suma seperti ini? ikuti orang-orang rendahan kayak mereka ini. Nggak beda dengan akun-akun yang cuman baru dibuat lalu naik di room ini. Coba lebih bagus lagi. Iya Diskusinya dibuat lebih makanya ajarin ini temanmu nih, domba wanita ini, coba domba betina ajarin. Musa, lu di mana suaranya Musa? Di mana nih Musa? Nanti kalau aku ikut ngomong, Domba betina ini suruh diam. Kita bahas yang tadi. Aku tertib. Ayo bahas yang tadi coba. Kalau Kak Esther baca. Ya, jangan rendahkan perempuan bersuma. Loh, Karena yang kamu merendahkan dilahirkan perempuan. yang merendahkan itu kalian. Perempuan Ya, manusia kau cara kalian sebut ngomongnya kayak domba. tadi begitu merendahkan perempuan. Yang bilang Kau lebih dari perempuan perempuan setengah. kau nih. Lah, Yang ini bilang domba enggak ini? perempuan Ini setengah Veronica otaknya ini siapa? domba enggak? Saudara. Siapa Saudara, yang domba bilang enggak dia? perempuan itu setengah otak perempuan Saya cuma masih setengah siapa Do- yang bilang? domba enggak ini? Domba enggak ini? Muslim, saya Domba enggak ini? Aku masih belum. Domba enggak ini? Domba enggak ini? Jangan Domba. dombakan perempuan. Jangan dombakan perempuan. Yesus aja kalian Jangan sebut domba. rendahkan. Yesus aja kalian Jangan sebut rendahkan domba. perempuan. Apa saya? Kamu salah dengar bro. Yesus anak Masa- manusia. Yesus anak manusia kalian sebut Coba anak lebih- domba. Memang. Coba lebih memang elegan lagi Zuma diskusinya, itu bro. meninggikan. Loh, kenapa kalian main kick? Jangan begitu. Udah malam, sekarang waktunya lu yang jawab. Oke, kau Silakan. baca tadi Yeremia itu bagaimana? Ya, Akan Yeremia sudah dijelaskan 88. malam, ya nggak ada lagi yang Jelaskan lain. apanya yang dijelaskan? Bukan itu ada kalimat palsu. Ya kan? Bahkan Kakak Esther orang- silakan tunjukkan Kakak Esther. Tunggu kita baca dulu. Kakak Esther silakan Kakak Esther. Ya, kita akan Yeremia berapa Kakak Musa? Kakak Musa Yeremia berapa? Yeremia 8 nomor 8. Baik, silakan Kakak Estherku yang cantik, minta tolong Kak. Apa sekarang yang dibuka? Sorry, aku tadi pergi ke dapur. Apa? Yeremia 8 ayat 8 katanya Kakak Esther. Silakan Kakak. Oke, kita baca ya. Yeremia. Tunggu bentar ya. Yeremia 8 ayat
Berapa? Nomor 8. Bukan ayat itu, nomor. Oke, saya baca dulu. Tunggu saya buka dulu. Ya. Oke, ini ayat 8. Iya Kak, silakan Kak. Ya, baca apa bunyinya? Ya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang Raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem mati dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, di depan segenap langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikutin, dinyatakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi, 8 ya, sorry. Dosa dan hukuman. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa-bangsa itu ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada itu untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur, tidak akan menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangu di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Baca 8-nya yang ditunggu-tunggu. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami di room ini ya. Karim jelas bahwa Maria dibesarkan oleh Zakaria. Maka saya minta bukti kalau Maria ini hidup di zaman Nabi Musa dan zaman Harun. Buktikan di dalam Bible Anda Maria dibesarkan oleh Zakaria. Kan gitu namanya. Itu namanya komparasi argumen, Pak. Kalau Bapak nggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya karena tidak bisa menyajikan materi yang bagus. Karena yang kita temukan semua adalah penghujat ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim atau Abraham itu pernah ke Mekah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Bible, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham itu pernah ke tanah Mekah? Yang jelas saudara-saudara, di dalam Kejadian 13 nomor 3, beliau menuju ke Baitullah. Itu diterangkan seperti itu. Baitullah itu tidak mungkin gereja kan? Nah, bagaimana mungkin kemudian Abraham ke Baitullah kalau bukan Abraham yang membuat Baitullah itu sendiri? Diterangkan dalam kitab Kejadian 13, Abraham membuat bait.
Bait El atau Betel atau Baitullah. Nah sekarang Baitullah yang didirikan oleh Abraham itu di mana? Kalau ada Baitullah yang didirikan oleh Abraham di luar dari Mekah, ya kita selidikin yang mana bait yang didirikan oleh Abraham itu. Tapi faktanya nggak ada kan? Iya kan? Satu dunia orang Kristen mencari Betel yang dibangun oleh Abraham, mereka tidak akan temukan. Sedangkan Al-Quranul Karim sangat-sangat jelas kemudian menerangkan Baitullah itu adalah rumah Allah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Terkecuali mereka mampu mematahkan argumentasi atau dalil Al-Quranul Karim yang menerangkan itu. Sampai hari ini tidak ada kekuatan mereka untuk menunjukkan ada Baitullah yang didirikan Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Kejadian 11 nomor 31. Dia berangkat dari Ur-Kasdim. Ya. Lalu kemudian di Kejadian 12 nomor 6 sampai di Sekem. Kemudian Kejadian 12 sampai ke pegunungan sebelah timur Baitullah. Sampai ke tanah Negeb. Negeb ini maksudnya ke selatan daripada Mesir. Ya. Ketika kemudian kelaparan di negeri Mesir, Nabi Ibrahim ketika kemudian dia kelaparan di daerah selatan, Nabi Ibrahim kemudian pergi ke Mesir. Nah, di dalam Kejadian 12 nomor 10 sampai di Mesir beliau. Lalu kembali ke bagian selatan di Kejadian 13, kembali ke tanah Negeb. Lalu di Kejadian 13 ini beliau mendirikan Baitullah. Itu ya. Nah, bagian selatan daripada Mesir, tanah Negeb itu jelas adalah daerah Arab Saudi. Makanya di dalam kitabnya mereka di Galatia 4 jelas sekali Paulus sendiri mengatakan bahwasanya Hagar itu adalah gunung Sinai di tanah Arab. Dan anak-anaknya kemudian tinggal di sana, di padang gurun. Padang gurun yang mana padang gurun itu adalah gunung Paran, di mana Paran itu terletak gunung Sinai. Dan gunung Sinai itu adanya di mana? Di Arab. Itu diajarkan oleh Paulus di dalam Galatia 4 nomor 25. Jelas sekali. Jelas sekali. Hagar berada di gunung Sinai. Gunung Sinainya berada di gurun Faran. Farannya kemudian ada di Arab. Tetapi memang ada kekuatan dari kalangan mereka, Faran itu bukan di Arab. Itu kekuatan yang mereka bangun kemudian bikin semacam peta untuk melumpuhkan kebenaran yang ada di dalam kitab itu sendiri. Padahal fakta dalam kitabnya sendiri katakan Gunung Faran, Gunung Sinai itu di tanah Arab. Bahkan Galatia 4 surat Paulus pun mengakui itu, tapi mereka tidak mau jujur terhadap kebenaran. Nah, kembali pada pembahasan kita. Kalau kita melihat dari arah selatan secara geografi, jelas sekali Yaman itu bukan terletak di selatan Mesir, melainkan tenggara Mesir. Selatan Mesir itu jelas adalah Sinai. Itu Sinai, jelas itu. Dan Sinai itu adanya di Arab. Ini fakta yang tidak bisa dibantahkan oleh mereka. Tidak terbantahkan bahwa baginda Ibrahim alaihissalam memang menuju kepada selatan. Di sanalah kemudian beliau mendirikan Baitullah. Dan itu masih tertancap dalam kitab mereka Kejadian 13:1 perikop. Nah, apa pembuktian yang lebih valid lagi? Ketika diceritakan dalam Kejadian 22, persembahan Abraham itu dilakukan di tanah Moria. Setelah melakukan persembahan, dia kembali ke Beersheba. Yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail dan ibunda Siti Hagar. Itu jelas diterangkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama Yahudi. Jelas di dalam Kejadian 21 nomor 14, Hagar dan Ismail mengembara tinggal di Beersheba, di gurun Beersheba. Hagar dan Ismail
tinggal di gurun Faran. Faran ini Sinai. Sinai ini adalah di Arab. Oke, terjawab ya. Nah, setelah persembahan anak tunggal, Abraham kembali kepada tempat di mana anak tunggal itu tinggal menetap. Di mana tinggalnya? Ya, kemana dia kembali? Kejadian 22 nomor 19 yang tadi mereka tidak mau baca, pura-pura ngambil dari data nomor 8, nomor 9, 10 sampai ke nomor 9. Kelamaan. Padahal di Kejadian 22 nomor 19 jelas sekali, setelah persembahan itu terjadi, Abraham kembali ke Beersheba, mengembalikan anak ini kepada ibunya. Siapa yang tinggal di Beersheba? Subhanallah. Kejadian 21:14, Kejadian 21 nomor 21. Ternyata yang tinggal di Beersheba adalah Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunda yang tercinta, Siti Hagar. Selesai kan? Selesai kan sahabat-sahabat? Selesai, tuntas. Loh, jangan-jangan yang tinggal di Beersheba itu adalah Ishak, Bang Suma? Enggak. Tadi saya sudah katakan, saya turun, saya lambaikan tangan ke kamera kalau ada data Ishak tinggal di Beersheba. Saya turun langsung, saya lambaikan tangan, saya menyerah. Tidak pernah-pernahnya saya mengatakan seperti itu, menyerah, berdebat, kalah. Kalau ada data yang mereka bisa sampaikan Ishak tinggal di Beersheba. Apa yang terjadi? Tak ada satupun dari saudara Kristen yang mampu menunjukkan Ishak tinggal di Beersheba. Lalu tinggal di mana Ishak itu? Di dalam Kejadian 23 nomor 2, Sarah wafat di Hebron. Oke? Sarah wafat di Hebron. Otomatis Ishak pun tinggal di sana. Ya, karena kenapa? Jelas sekali ketika kemudian dia di Hebron, dia ditemani anaknya bernama Ishak. Ishak ini tinggal bersama ibunya Sarah. Tinggal di mana? Di Hebron. Nah, kemana perginya kembalinya Abraham setelah mempersembahkan anaknya yang tunggal? Ke Hebron atau ke Beersheba? Ke Beersheba. Siapa yang ada di Beersheba? Ismail. Berarti jelas sekali anak yang dipersembahkan adalah Ismail. Baitullah yang didirikan itu adalah Ka'bah yang ada hari ini. Gitu ya teman-teman. Cara belajarnya itu simple, sederhana. Kalau kita ingin belajar sebagai apologet, itu sederhana sekali untuk mengetahui bahwasanya apa yang dituangkan di dalam kitabnya mereka itu sangat jelas bahwasanya yang mendirikan Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu masih tertera dalam kitabnya mereka yang mereka sembunyikan di dalam Kejadian 13. Di dalam Kejadian 13 nomor 3, nomor 4 jelas sekali Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah. Kalau itu dia katakan bahwa bukan di Mekah, tunjukkan Baitullah yang didirikan oleh Abraham itu mana sekarang. Minimal ada peninggalan ya, fosilnya atau apa gitu ya kan. Tapi faktanya enggak ada. Ada artefak-artefak, ternyata enggak ada. Justru yang ada kemudian adalah Baitullah yang ada di Ka'bah sana, yang ada di Mekah sana. Oke, sahabat, saya kira ini sangat membantu untuk kita paham kenapa tadi saya ngegas sedikit ya, supaya mereka itu sadar. Dia katakan saya merendahkan, padahal mereka sendiri yang menggelari diri mereka itu adalah apa teman-teman? Domba. Padahal mereka hanya nyamar-nyamar domba. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Jadi yang domba hari ini siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti yang terindikasi nyamar jadi domba siapa? Ya Kristen. Karena Islam tidak pernah disebut domba. Waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang domba? Kristen. Apakah mereka domba asli? Bukan. Apa alasannya? Mereka bukan Bani Israel. Apalagi mereka bukan pengikut Yesus. Mereka adalah pentuhan Yesus. Mereka agama yang berasal dari barat, yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana dikatakan itu? Kejadian Kisah Para Rasul 23. Oke, saya rasa cukup untuk sementara teman-teman. Sebentar sore lagi karena kita juga mau ibadah, kita mau baca Quran, mau tamatkan bacaan. Kiranya apa yang saya sampaikan
mendapatkan nilai pahala di sisi Allah dan juga menjadi bahan materi yang bisa dijadikan sebagai bahan kristologi kepada teman-teman yang ada di luar sana yang juga berdebat ya, karena sekarang banyak netizen yang ikut berdebat dengan tetangga, dengan keluarga yang beda agama, teman kantor dan selanjutnya. Ya, intinya kalau kita lagi debat seperti ini, bawa pulpen supaya kita bisa belajar. Saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sini udah pukul 11, sedikit lagi jam 12. Habis zuhur, setelah tamatkan bacaan Quran insyaallah hari ini kita akan kembali mengudara, menyapa saudara-saudara kita yang lemah akal, yang tidak bisa membedakan antara domba dengan manusia. Saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.